Hai, welcome to Mathematics by Athena Rizky. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya. Yuk belajar menyenangkan bersama Mathematics and enjoy the video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan pelajari tentang bilangan berpangkat materi matematika kelas 9 SMP. Untuk pertama yang akan kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Nah, bentuk umum perpangkatan bilangan A itu dapat dinyatakan sebagai A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Jadi untuk bilangan perpangkatan sendiri itu merupakan perkalian berulang. Nah, untuk N faktornya sendiri itu tergantung dari soalnya, berapa pangkat dari bilangan tersebut. Untuk contohnya, yang pertama, misalnya kita akan menghitung nilai dari 5 pangkat 3. Artinya kita akan melakukan perkalian berulang bilangan 5 sebanyak 3 kali. Sehingga untuk menjawab soal ini kita akan mencarinya dengan cara 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya 125. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, negatif 2 pangkat 4. Berarti kita akan mengalihkan bilangan negatif 2 sebanyak 4 kali menjadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sehingga hasilnya adalah positif 16. Nah, kenapa hasilnya bisa positif sedangkan di soalnya itu bilangannya itu kan negatif. Nah, apabila kita perhatikan di sini negatif dikali negatif hasilnya positif. Kemudian positif kita kalikan negatif hasilnya negatif. Lalu kita kalikan negatif lagi hasilnya menjadi positif. Makanya untuk hasil akhirnya itu adalah positif 16. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, negatif 2 pangkat 5. Caranya sama seperti contoh 2 tadi, jadi kita kalikan bilangan negatif 2 itu sebanyak 5 kali. Menjadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 32. Nah, kenapa bisa soal nomor 3 ini hasilnya negatif? Sedangkan tadi di soal nomor 2 itu hasilnya positif. Nah, apabila kita lihat di sini, negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu kita kalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Kita kalikan lagi dengan negatif, hasilnya positif. Lalu kita kalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Maka hasil akhirnya itu adalah negatif 32. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk bilangan negatif, apabila dia berpangkat genap, maka hasilnya akan bernilai positif seperti contoh 2. Namun apabila pangkatnya bernilai ganjil, maka hasil akhirnya itu akan bernilai negatif seperti contoh nomor 3. Lalu contoh yang keempat ada negatif 3 pangkat 3. Nah, perbedaan contoh 4 ini dari contoh 2 dan contoh 3, kalau untuk contoh 2 dan contoh 3, bilangan negatifnya itu kita kalikan secara berulang. Namun untuk contoh 4 ini, bilangan negatifnya itu kita letakkan di luar. Jadi yang kita kalikan berulang itu hanya angka 3-nya saja. Menjadi bilangan negatifnya ada di luar, lalu dalam kurung 3 kali 3 kali 3, sehingga hasilnya itu adalah negatif 27. Nah, kalau soalnya berbentuk seperti contoh nomor 4 ini, hasilnya pasti selalu negatif, baik itu pangkatnya genap maupun pangkatnya ganjil. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat ini ada 6 sifat bilangan berpangkat yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk sifat yang pertama, untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0, berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Maksudnya adalah, kita pahami contoh berikut. Apabila kita menghitung 3 pangkat 0, hasilnya itu sama dengan 1. Kemudian apabila kita menghitung 15 pangkat 0, hasilnya juga 1. Lalu apabila kita menghitung 3.525.111 pangkat 0, hasilnya juga 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bilangan berapapun, jika berpangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau pangkatnya itu 0, hasilnya pasti 1. Syaratnya tadi hanya 1, bilangan A-nya itu tidak boleh 0. Karena kalau 0 pangkat 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. Jadi sifatnya tidak berlaku untuk bilangan A sama dengan 0. Selanjutnya, untuk sifat yang kedua, untuk bilangan berpangkat bulat negatif, dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Nah, untuk bentuk yang pertama, apabila kita memiliki bilangan A pangkat negatif N, apabila kita ingin membuat pangkatnya itu menjadi positif, maka akan menjadi 1 per A pangkat N. Atau sebaliknya, apabila 1 per A pangkat negatif N, ingin kita ubah menjadi bilangan berpangkat positif menjadi A pangkat N. Agar kalian lebih mudah memahami, simak contoh berikut ini. Misalnya untuk contoh yang pertama, kita memiliki bilangan 3 pangkat negatif 4. Nah, kalian perhatikan pangkatnya di sini. Di sini pangkatnya negatif 4. Nah, apabila kita ingin menghitung 3 pangkat negatif 4, syaratnya adalah pangkatnya harus positif dulu. Jadi 3 pangkat negatif 4 itu kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 4. Nah, jadi di sini pangkat 4-nya itu sudah positif. Nah, setelah itu baru kita hitung 3 pangkat 4 artinya adalah perkalian berulang angka 3 sebanyak 4 kali. Jadi 1 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 1 per 81. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, ada angka 2 per 4 pangkat negatif 3. Nah, sama di sini. Di sini ada pangkat negatif 3. Supaya pangkat negatif 3-nya itu berubah menjadi pangkat yang positif, kita ubah menjadi 2 dikali 4 pangkat 3. Jadi awalnya 4 pangkat negatif 3 itu berada di bawah ya sebagai penyebut. Sekarang kita naikkan ke atas sehingga sejajar dengan angka 2. Menjadi 2 dikali 4 pangkat 3. Nah, di sini 3-nya sudah positif. Ya. Lalu tinggal kita jabarkan saja. 4 pangkat 3 itu kan artinya perkalian berulang angka 4 sebanyak 3 kali. Jadi 4 kali 4 kali 4. Nah, kita hitung 4 kali 4 kali 4 itu hasilnya 64. Sehingga 2 kali 64 itu adalah 128. Ini untuk sifat yang kedua. Selanjutnya, untuk sifat yang ketiga, apabila A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nah, untuk memahami sifat ini, silakan simak contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. Nah, jadi di sini ada bilangan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4. Nah, di sini bilangan pokoknya itu sama-sama 2. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu adalah pangkatnya. Yang pertama itu pangkatnya 5, yang kedua pangkatnya itu 4. Karena bilangan pokoknya itu sama-sama 2, sehingga untuk menghitungnya kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 5 tambah 4, hasilnya adalah 2 pangkat 9. Nah, karena perintah soal ini hanya menyederhanakan bentuk pangkat, jadi jawabannya cukup sampai 2 pangkat 9 saja. Tapi apabila perintah di soalnya itu adalah hitung hasil, maka kalian jabarkan lagi 2 pangkat 9-nya kalian kalikan berulang angka 2-nya itu sebanyak 9 kali.
Lanjut untuk yang contoh kedua, ada 16 dikali 2 pangkat 7. Nah, kalau kita lihat di sini, syarat utama dari sifat ketiga ini adalah bilangan pokoknya itu harus sama. Nah, sedangkan di soal ini, angka 16 dengan angka 2 ini berbeda bilangannya. Nah, jadi angka 16 ini kita ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 4. Karena kalau kita hitung, 2 pangkat 4 itu hasilnya juga 16. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama-sama 2 nih. Ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 7. Karena bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Jadi 4 ditambah 7. Hasilnya adalah 2 pangkat 11. Selanjutnya, sifat yang keempat. Untuk sifat yang keempat, hampir mirip seperti sifat yang ketiga tadi. Kalau di sifat ketiga tadi itu berlaku pada perkalian bilangan berpangkat. Nah, kalau untuk sifat keempat ini adalah pembagian bilangan berpangkat. Jadi, kalau di perkalian perpangkatan tadi, pangkatnya dijumlahkan. Kalau di pembagian, pangkatnya itu dikurang. Nah, jadi contohnya seperti ini. Oke, sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. Ada 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, jadi kita langsung kurangi saja pangkatnya. Jadi 6 dikurang 4. Hasilnya 3 pangkat 2. Apabila kalian ingin hitung hasilnya, berarti 3 kali 3 hasilnya sama dengan 9. Tapi baca lagi perintah dari soal, itu hanya minta sederhanakan bentuk pangkat, jadi jawabannya cukup sampai 3 pangkat 2 saja. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, ada 9 dibagi 3 pangkat 7. Nah, syaratnya bilangan pokoknya itu harus sama-sama 3. Nah, jadi angka 9 ini kita ubah bentuknya menjadi 3 pangkat 2, karena 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 3. Jadi selanjutnya tinggal kita kurangi saja pangkatnya. Jadi 2 dikurangi 7. Ya, hasilnya menjadi 3 pangkat negatif 5. Nah, karena di sini pangkatnya itu bernilai negatif, harus kita ubah menjadi berpangkat positif. Sehingga 3 pangkat negatif 5, kita gunakan sifat sebelumnya, itu berubah menjadi 1/3 pangkat 5. Lanjut, untuk contoh sifat yang kelima, untuk bilangan pokok yang berbeda berlaku dalam kurung A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Atau dalam kurung A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, contohnya, hitunglah hasil dari bilangan berpangkat berikut. Di sini ada bilangan dalam kurung 2 kali 3 pangkat 3. Itu artinya bilangan yang ada di dalam kurung itu dua-duanya memiliki pangkat 3. Jadi apabila kita jabarkan, 2-nya itu berpangkat 3, 3-nya juga berpangkat 3. Sehingga menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, tinggal kita hitung saja masing-masing. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, 3 pangkat 3 itu hasilnya 27, sehingga 8 kali 27 hasilnya 216. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, berlaku juga untuk pembagian. Ada 6 bagi 3 pangkat 2, berarti 6-nya pangkat 2, 3-nya juga pangkat 2. Sehingga 6 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, tinggal kita hitung masing-masing, menjadi 36 dibagi 9, hasilnya adalah 4. Nah, sifat yang terakhir, sifat yang keenam, itu apabila ada dalam kurung A pangkat M, lalu pangkat N lagi, maka untuk menghitungnya adalah pangkatnya itu dikalikan. Jadi kalau ada bilangan berpangkat, punya pangkat lagi, maka pangkatnya itu kita kalikan. Nah, M-nya ini dikalikan dengan N, sehingga hasil akhirnya itu adalah A pangkat MN. Nah, contohnya,
Misalnya, untuk contoh yang pertama, di sini ada bilangan 3 pangkat 4 pangkat 5. Nah, jadi di sini kalian cukup kalikan saja pangkatnya. Yang di dalam ada pangkat 4, yang di luar ada pangkat 5. Jadi tinggal dikalikan saja. Jadi 3 pangkat 4 kali 5. Sehingga hasilnya 3 pangkat 20. Nah, karena perintah soalnya hanya sederhanakan bentuk pangkatnya, jadi jawabannya cukup sampai 3 pangkat 20. Tapi kalau perintah soalnya adalah hitung hasilnya atau tentukan nilainya, maka kalian kalikan berulang angka 3 sebanyak 20 kali. Seperti itu. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, ada 36 pangkat 5. Nah, karena perintah soalnya itu adalah sederhanakan bentuk pangkat, jadi angka 36 ini harus kita ubah. Nah, angka 36 itu setara dengan 6 pangkat 2, ya. Jadi 36 di sini kita ubah menjadi 6 pangkat 2. Lalu di luarnya masih ada pangkat 5. Nah, tinggal kita kalikan saja pangkatnya. Pangkat 2 dikalikan dengan pangkat 5. Sehingga 6 pangkat 2 kali 5 menjadi 6 pangkat 10. Lalu yang terakhir, contoh yang ketiga, dalam kurung ada A pangkat 3, B, C pangkat 5. Nah, di sini B-nya ini sebenarnya pangkatnya pangkat 1. Cuma kalau untuk pangkat 1 itu tidak tertulis angka satunya. Nah, apabila seperti ini, untuk A, B, dan C, masing-masing pangkatnya itu akan kita kalikan dengan 2. Jadi nanti angka 3 kita kalikan dengan 2. Angka 1 dikalikan dengan 2, angka 5 dikalikan dengan 2. Sehingga menjadi A pangkat 3 kali 2, lalu B pangkat 2, lalu C pangkat 5 kali 2. Sehingga menjadi A pangkat 6, B pangkat 2, C pangkat 10. Seperti itu untuk penerapan sifat yang ke-6. Sekian untuk materi pada video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar daring di rumah dan kalian bisa memahami materi bilangan berpangkat, khususnya sifat-sifat perpangkatan ini dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, makasih ya udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Dukung terus channel ini ya, biar saya semakin semangat untuk upload video lainnya. See you guys on my next video. Bye!